Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat dimanapun juga berada, ada satu narasi dari Dr. Tipa yang membuat saya kaget ya. Kenapa saya kaget? Karena narasi ini benar-benar narasi yang sangat tidak masuk di akal. Artinya memang upaya orang-orang ini semua melemahkan kerja-kerja polisi, kerja-kerja para penyidik memang sangat-sangat luar biasa. Jadi dia mengatakan bahwa para penyidik ini sekarang lagi sibuk mencari kertas tahun 1985, di mana kertas itu nanti yang akan diperlihatkan di persidangan pada saat mereka semua disidang. Nah, di sisi lain, di sini sudah ada bayangan bahwa mereka akan disidang. Tapi yang menjadi soal lagi adalah menuding penyidik menyiapkan kertas tahun 1985, lalu itu yang dipakai katanya mencetak ijazah. Jadi jelas bahwa yang dia akan tuding di sini adalah pihak penyidik menyiapkan ijazah asli tapi palsu. Sehingga nanti pada saat mereka betul-betul dijatuhi sanksi oleh pengadilan, maka dia semakin melengkapi narasi sebelumnya bahwa betul-betul dia dikriminalisasi dengan baik. Ini bahayanya. Seperti apa pernyataan daripada kuculuk Dr. Tipu ini coba kita simak secara bersama-sama. Siapapun yang kemudian akan melawan Dr. Tipa, melawan Dr. Rismon, melawan Rizal Fadila, itu adalah melawan rakyat Indonesia. Gara-gara buku ini, Bapak Ibu, gara-gara buku ini, mereka ketakutan, kebingungan. Jadi ada sebuah off the record, ya, yang saya dapatkan informasinya begitu santer terdengar bahwa kami membuat buku ini ya. Ternyata, ya, mereka itu, sindikat itu, komplotan itu sedang menyiapkan ijazah aspal, sedang menyiapkan ijazah aspal. Jadi mereka itu sudah menemukan, mereka kan sudah tahu kalau sampai kita di sidang, kita akan kejar uji apa mas? Uji apa kertas? Karbon paper dating ya. Kita akan uji tinta dan sebagainya. Maka mereka sudah mempersiapkan kertas tahun 1985. Jahat banget orang ini. Karena apa? Kalau tinta nggak mungkin, karena tinta pasti baru. Tapi mereka akan klaim, puslapor akan klaim bahwa kertas ijazah Joko Widodo ini adalah kertas tahun 1985. Tapi yang pasti ya, kasus ijazah ini tetap jalan. Tetap jalan gitu ya. Jalan ya. Dan, ya, jalan. Kemarin semua terlapor sudah diperiksa. Nah, mungkin minggu ini ahli-ahli itu dimintain keterangan sebagai BAP. Kalau dulu kan sebagai legal opinion gitu ya. Kalau sekarang apa namanya sudah pro justisia, jadi dia modelnya mungkin sudah BAP ahli gitu ya. BAP ahli. Nah, setelah ini nanti baru ya, biasanya mereka langsung menetapkan tersangka-tersangkanya, karena dari awal naik ke penyidikan kan karena udah pasti ada tindak pidana di sini gitu ya, dan itu sudah jelas sebenarnya gitu ya. Dan memang ya sebenarnya kemarin kalau nggak ada rusuh harusnya kasus ini yang naik gitu ya, menjadi menetapkan tersangkanya, tetapi karena ada kegiatan lain gitu. Nah, ya, kita sudah dengar ya seperti apa pernyataannya Dr. Tipa. Nah, kira-kira menurut sahabat-sahabat apa di otaknya Dr. Tipa kira-kira? Kenapa begitu berani berselancar di media sosial mengungkap hal-hal yang notabene-nya ini benar-benar fitnah, karena kan semua yang dia sampaikan ini hanya berdasarkan bayangan pikiran yang ada di dalam kepalanya, tidak berdasarkan fakta, tidak berdasarkan data. Lalu apa targetnya melakukan ini semua? Target utamanya jelas ya, dia akan menyasar otak-otak masyarakat yang di bawah rata-rata, sehingga masyarakat nanti tetap akan terglorifikasi bahwa memang jangan-jangan para pejuang ini semua, Dr. Tipa, Rismon, Panci, ini dikriminalisasi. Dan selalu mengatakan bahwa ini info A1, tapi yang memberikan informasi dia tidak mau buka. Kenapa? Karena ini bohong. Pernyataan-pernyataan yang seperti ini yang mereka selalu ulangi di mana-mana, sekali lagi ini hanya untuk berupaya merecoki, meracuni otak masyarakat. Karena toh pada akhirnya juga kalau ini selalu diulang-ulang, sering disampaikan di mana-mana, maka pada akhirnya akan tersave juga di otak kecilnya masyarakat.
Nah, itulah yang saya sebut bahwa yang akan bekerja pada saat itu adalah alam bawah sadar. Jadi orang akan menganggap bahwa apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian Republik Indonesia terhadap para kucluk ini adalah betul-betul kriminalisasi karena didesain dari awal. Ini tudingan yang sangat tidak berdasar sama sekali. Oleh karena itu saya berharap apa yang disampaikan oleh Pak Joshua bahwa dia sudah mengontak katanya penyidik ini berjalan terus hanya karena ada persoalan demo sehingga fokus perhatian polisi itu beralih dulu untuk sementara, tapi ini sudah kembali bekerja untuk kasus ini. Ya saya kira harapan semua orang seperti itu. Kita menginginkan kasus ini cepat diproses dan sekali lagi agar orang-orang ini semua dikerangkeng dengan cepat. Sebab kalau tidak, embrio daripada keributan hari ini itu efek dari pernyataan-pernyataan yang tidak bertanggung jawab yang dikeluarkan oleh orang-orang seperti Dr. Tipa CS ini, Rismon Sianipar, apalagi Panci dengan ngeyelnya, apalagi. Jadi tidak ada alasan bagi pihak penyidik sebenarnya untuk menunda-nunda karena data-datanya saya kira sudah sangat lengkap. Semakin ke sini kan semakin banyak alat bukti sebenarnya, semakin banyak bukti yang dipertontonkan oleh mereka para kucluk ini. Belum lagi bagaimana mereka sudah membuat sekber kan, untuk agendanya hanya dua, adili Jokowi dan maksulkan Gibran. Dan agenda ini saya yakin akan dia pertahankan sampai 2029 karena target utamanya sebenarnya adalah bagaimana Gibran ini kalau toh tidak jatuh, karena itu tidak mungkin jatuh di tengah jalan, dia tidak lagi berpasangan dengan Prabowo ke depan, tapi berpasangan dengan orang-orang di mana orang itu adalah orang yang ditentukan oleh mereka semua ini. Ada indikasi kuat seperti itu. Yang kedua, kalaupun misalnya bukan orangnya, tetapi dengan formasi cawapres yang lain yang menjadi pasangan Prabowo ke depan, maka memudahkan abah mereka untuk menjadi calon presiden. Karena kita tahu bahwa sampai hari ini orang-orang yang berjuang di belakang abah itulah yang berjibaku bagaimana supaya Gibran Raka Buming Raka dimaksulkan dari wakil presiden. Saya kira orang bodoh pun tahu bagaimana pergerakan mereka, bagaimana strategi yang mereka mainkan. Apalagi dengan narasi-narasi yang seperti yang disampaikan oleh Dr. Tipa ini yang ngawur menurut saya tanpa data, tanpa bukti. Itu sudah bisa kita pastikan bahwa semua itu adalah merupakan semurang kebohongan yang memang sengaja secara sistemik dihembuskan oleh mereka untuk merecoki dan meracuni otak masyarakat. Bahwa pada akhirnya nanti kalau mereka dipenjara, masyarakat akan menganggap bahwa memang benar-benar dikriminalisasi. Dan lagi-lagi yang akan dikambing hitamkan nanti adalah Pak Kapolri dan ujung-ujungnya ke Pak Jokowi, karena tidak ada hal yang terjadi hari ini di negeri ini tidak ujungnya itu ke Jokowi, pasti Jokowi. Nadiem Makarim baru-baru ini yang ditersangkakan oleh kejaksaan juga sudah dipriming bahwa ini geng Solo ini, betapa jahatnya mereka. Nah itulah kejahatan-kejahatan di media sosial yang memang hanya bisa dilawan juga dengan narasi. Sebab apa? Tidak bisa dijangkau oleh hukum secara totalitas. Ada keterbatasan di situ. Istilahnya orang hari ini bicara saja nanti diklarifikasi kembali kalau memang ada yang menyoal. Dan itulah yang pola mereka mainkan hari ini. Terus menerus seperti itu. Pertanyaannya sampai kapan bisa berhenti? Pada saat mereka sudah dikerangkeng. Karena itu titik beratnya ada sama Polda Metro Jaya hari ini. Ya terserah Polda Metro Jaya mau kasih berlama-lama ini urusannya. Loh, pada akhirnya juga mereka yang akan repot. Saya kira demikian ya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.